Halo teman-teman guru sekolah minggu sekalian, ketemu lagi di channel Fuye Ongko. Kali ini ada satu lagi yang mau saya bagikan, yaitu sebuah alat peraga untuk sekolah minggu kreatif. Barangkali dari tadi udah lihat ya saya bawa apa ya. Ini adalah sebuah tisu ya. Jadi hanya dengan menggunakan tisu kita bisa menyampaikan peragaan cerita yang menarik untuk anak. Seperti apa? Seperti ini. Yuk kita tonton sampai habis, karena nanti akan dikasih tahu semuanya ya, cara bikinnya dan cara memperagakannya. Ayo kita lihat sama-sama ya. Baik teman-teman sekalian, ini peragaannya ya. Jadi Kak Fuye yang akan jadi gurunya, teman-teman yang nonton akan jadi murid-muridnya ya. Oke, kita mulai aja. Nah adik-adik, lihat ini ada apa nih yang Kak Fuye bawa. Ini adalah selembar tisu ya. Tisu yang masih baru dan sangat bagus ya. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan manusia, diciptakan dengan baik, dengan bagus. Tetapi manusia itu ternyata ya suka berbuat dosa. Sama ya seperti kita ya, seringkali barangkali kita lupa sama firman Tuhan, kita melakukan hal-hal yang namanya dosa. Dosa itu apa sih? Dosa itu tadi perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya mengejek teman, gangguin teman, marah-marah, melawan orang tua, dan lain-lain. Itu yang namanya dosa. Nah begitu juga ya mungkin buat adik-adik sekalian nih yang belum tahu tentang Alkitab, belum tahu tentang Tuhan Yesus juga beberapa kali mungkin berbuat dosa. Nah dosa itu membuat apa sih? Membuat hidup kita mungkin jadi nggak baik ya. Tuh seperti tisu ini, manusia yang tadinya baik, wah jadi mulai kurang baik. Waduh, jadi rusak dia. Seperti tisu ini robek-robek karena kita berbuat dosa. Kehidupan kita mulai menjadi berantakan ya. Nah, menjadi berantakan, jadi nggak bagus lagi tuh, jadi hancur ya, ya tuh, ya jadi seperti ini tadi. Aduh, yang sudah bagus-bagus, begitu juga kita ya. Kalau sering berbuat dosa, mungkin adik-adik juga merasa hatinya nggak enak ya, hatinya nggak enak. Terus mau ngapa-ngapain juga malah bukannya makin bagus, tapi makin susah ya. Tuh, aduh, ternyata dosa membuat hidup menjadi berantakan, membuat hidup jadi kacau. Aduh. Kalau udah seperti ini, bagaimana ya? Aduh, bagaimana ya? Nah, di Alkitab itu ditulis ya, firman Tuhan menulis bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk dirayakan sebagai Natal aja, tapi Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Bagi kita yang percaya, dan kita juga yang mau mengakui ya, kita sudah berdosa, kita mau mengakui berdosa, kita juga, selain itu juga kita mau percaya pada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus bisa memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus bisa menebus dosa kita ya. Kita bisa ditebus dosanya, kita bisa dipulihkan. Seperti apa sih dipulihkan? Mungkin seperti ini ya tadi, sesuatu yang sudah rusak. Nah, perlahan-lahan kita lihat, wih, ternyata tuh, wah perlahan-lahan bisa dipulihkan atau diperbarui kembali. Diperbarui itu kayak apa sih Kak Fuye? Ini kayak tisu yang tadi sudah rusak, hancur-hancuran, tuh ternyata bisa oleh Tuhan, kehidupan kita bisa dibentuk kembali ya, terutama bagi kita ya, semua yang percaya sama Tuhan Yesus ya, anak-anak Tuhan semuanya, hidupnya bisa diperbarui lagi, menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang dipulihkan. Nih, ini yang namanya dipulihkan, tuh ya, dipulihkan atau sudah menjadi baik kembali, sudah menjadi bagus kembali. Nah, bagi adik-adik tadi ya, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, dosa kita ditebus. Disebutkan pula di Alkitab bahwa kita menjadi manusia yang baru. Seperti tisu ini ya, jadi sudah rusak, kemudian sudah diperbaharui lagi menjadi sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang bagus lagi. Nah, kalau sudah bagus bagaimana? Apakah berbuat dosa lagi supaya ini rusak lagi? Oh tidak, kalau kita sudah diperbarui, sudah percaya Yesus, kita mau hidup kita hidup yang baik ya, hidup yang baik untuk Tuhan, karena kita bersyukur dosa kita sudah ditebus. Karenanya kehidupan yang baik harus dirawat dengan baik. Seperti ini ya, wah kalau sudah bagus, wah Kak Fuye jangan robek-robek lagi, Kak Fuye akan simpen yang rapi ya, Kak Fuye akan lipat-lipat yang bagus tuh, supaya nanti dia nggak rusak lagi. Begitu juga dengan hidup adik-adik ya, ketika sudah bagus, nah kita mau hidup kita lebih baik lagi, kita mau berbuat yang baik ya, supaya tidak rusak lagi. Oke, seperti itu ya tadi peragaannya, dan setelah ini akan
saya ajarkan bagaimana cara membuat alat peraga dari tisu tadi ya. Sesuatu yang hancur lalu bisa akhirnya diperbarui, dan ini mengilustrasikan juga tentang penebusan yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap dosa-dosa kita, dan kemudian kita menjadi manusia yang baru ya, sesuai dengan firman Tuhan di Alkitab. Yuk kita lihat bagaimana cara membuat alat peraga ini. Oke, teman-teman guru sekolah minggu, sekarang saya jelaskan bagaimana cara membuat peragaan dengan tisu tadi ya. Bagaimana tisu yang hancur tadi bisa dipulihkan kembali. Nah, yang kita lakukan adalah kita menggunakan selembar tisu yang seperti ini ya. Mungkin banyak ya tisu kayak gini. Nah, tisu seperti ini biasanya dia ada 2 lapis ya. Jadi bisa kita buka nih lapisannya. Nah, kalau nggak mau pakai 2 lapis juga bisa, tapi akan lebih mudah. Semakin tipis tisunya akan semakin mudah. Caranya gimana? Jadi ini tadi udah kita pisahkan. Kita persiapkan dulu satu tisu, kita lipat ya. Kita lipat yang kecil. Seperti ini akan saya lipat-lipat yang kecil ya. Nah, ini kita lipat yang kecil. Sekecil mungkin sebisa-bisanya ya. Jadi untuk apa nanti akan dijelaskan. Atau barangkali kalau ada yang udah tahu nggak apa-apa. Kita tetap lanjut aja nonton. Nah, kita lipat yang kecil. Sekecil-kecilnya ya. Ini sudah saya lipat kecil sekali. Nah, kemudian ini tisu yang akan menjadi peragaan yang akan dihancurkan. Tisu yang kecil ini kita sembunyikan di ujung tisu yang menjadi peragaan ya. Dan kita tutup dengan jari-jari kita seperti ini ya. Nah, ya. Jadi, di balik tisu yang akan dihancurkan sudah ada tisu tadi yang kita lipat jadi kecil di ujungnya, di sini ya. Oke, jelas ya? Mudah sekali. Nah, ketika kita melakukan peragaan sambil kita bercerita, kita kan menghancurkan tisu yang ini ya, kita hancurkan aja nggak apa-apa. Nah, tisu yang kecil tetap kita pegang, jangan sampai lepas ya. Nah, ini kita hancurkan tisu yang di depan. Oke, setelah dihancurkan, lalu kita masukkan saja ke dalam genggaman kita ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, masukkan saja ke dalam genggaman seperti ini. Nah, ketika ingin melakukan adegan di mana tisu itu dipulihkan ya. Nah, kita keluarkan tadi tisu yang kecil ini pelan-pelan ya dari tangan kita. Kita buka saja lipatannya pelan-pelan sambil tetap tisu yang sudah hancur kita simpan di dalam genggaman ya. Nah, ini kita pelan-pelan. Alami saja, semoga ya. Saya juga mungkin kadang nggak terlalu bagus, tapi nggak apa-apa. Kita kan sambil bercerita ya, sehingga anak juga fokus kepada ceritanya ya. Bukan hanya melihat tisunya bagaimana. Nah, ini tisu yang sudah dipulihkan ya. Tisu yang dipulihkan, kita buka secara perlahan-lahan saja. Nah, nggak usah buru-buru ya, sambil tetap kita menjaga tisu yang di tangan yang satu lagi. Ini saya memperagakan dengan cepat ya, karena tadi kan sudah ya kita peragakan ceritanya. Nah, ini sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, pelan-pelan tisu yang sudah hancur tadi nih di tangan, kalau kita genggam terus kan tentu melihatnya nggak alami ya, nggak bagus ya. Kita sembunyikan aja kembali di ujung tisu yang sudah dipulihkan. Jadi di sini tisu yang hancur ya, sudah. Nah, ini tisu yang sudah dipulihkan. Kita tinggal bercerita kembali bahwa ini akan nantinya suatu hidup yang sudah diperbaharui, harus dirawat. Nah, kita bisa lipat kembali ya untuk menutupi tisu yang sudah tadi dihancurkan ya. Nah, jadi tisu yang sudah dihancurkan juga nggak ada di kedua tangan ini, tapi ada di dalam tisu yang ini ya. Semoga jelas, dan ini tentunya harus butuh latihan ya, latihan di kaca atau latihan di kamera, di videoin nanti diputar kira-kira jadinya seperti apa. Tetapi yang penting itu bukan masalah main sulap atau seperti apa biar kelihatan bagus, tetapi yang penting adalah penyampaian firman Tuhan kepada anak-anak. Nah, tentunya juga setelah selesai bercerita bisa kita jelaskan bahwa tadi yang kita lakukan adalah sebuah peragaan dengan 2 buah tisu ya. Jadi itu bukan magic, bukan sulap dengan sihir ya, tapi memang sudah dipersiapkan sebagai sebuah alat peraga. Bisa juga ditambahkan sama seperti Tuhan sudah menyiapkan rencana yang baik bagi setiap orang yang percaya kepada Dia ya. Ketika diperbaharui, Tuhan sudah menyiapkan sebuah rencana yang baik di balik semua itu ya. Jadi nggak apa-apa kita bocorkan saja rahasianya, tapi kita juga bisa tambahkan lagi firman Tuhan dalam peragaan itu atau dalam saat kita membocorkan rahasianya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!